Halo teman-teman semua, para pejuang PPG di tahun 2024 khususnya yang akan menghadapi UTBK atau uji pengetahuan. Nah, kita akan bahas ya bagaimana kita punya trik lulus pembahasan soal nilai besar nih di UTBK sesuai dengan kisi-kisi di dalam tryoutnya PPG tertentu di tahun 2024. Nah, kita akan bahas beberapa soal teman-teman ke depannya, jadi jangan skip ya. Saya akan bongkar soal-soal yang menurut saya banyak trending topik yang banyak salahnya ya. Oke, kita let's go ya ke soal nomor 1. Di sini teman-teman semua, Bu Lila ingin mengajarkan konsep pecahan pada peserta didik di kelas 4 sekolah dasar. Untuk memastikan pemahaman peserta didik tentang pecahan, Bu Lia memberikan latihan soal dengan cara bervariasi. Latihan yang paling efektif untuk membantu peserta didik memahami konsep pecahan dengan baik adalah yang seperti apa? Biasanya teman-teman, kalau soal-soal seperti ini nanti dikaitkan ya, ini kan 4 SD. 4 SD itu berarti harus konkret ya. Nanti teman-teman kalau misalkan menghadapi soal yang SMP, SMA, itu sesuaikan dengan karakteristik siswanya sendiri. Nanti berbeda-beda, kalau keluarnya SD, pasti kita akan menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan operasional konkretnya. Seperti itu. Nah, kita lihat opsi jawabannya ya. Sorry. Nah, yang A, menggunakan potongan kertas atau benda nyata untuk membagi sesuatu menjadi bagian-bagian yang sama. Ini termasuk dalam pecahan ya teman-teman, kita coba checklist dulu. Kemudian yang B, memberikan soal pecahan dalam bentuk tulisan untuk dikerjakan secara mandiri. Dalam bentuk tulisan itu tidak operasi konkret teman-teman, jadi tidak langsung dipegang atau tidak langsung dilihat oleh siswa tersendiri. Jadi kalau misalkan sekolah dasar ini lebih baik benda konkret yang bisa dilihat dan bisa dipegang oleh siswanya. Itu lebih banyak nilai tingginya daripada value yang lainnya. Ini value-nya rendah teman-teman kalau hanya dalam bentuk tulisan. Jadi soal pecahan dalam bentuk tulisan itu lebih rendah daripada soal yang menggunakan media yang menggunakan benda-benda konkretnya langsung. Jadi yang B kita nggak akan pilih ya teman-teman ya. Yang C menyuruh peserta didik untuk menghafal, jelas ini nggak akan kita pilih. Kemudian yang dia meminta peserta didik menulis pecahan, hanya menulis aja, ini tidak akan bermakna. Yang E menyuruh peserta didik melihat video tentang pecahan, ini bagus. Tapi lebih bagus lagi adalah menggunakan kertas, karena dia adalah benda nyata atau contextual learning-nya. Nah, teman-teman semua, kita bisa pembahasannya ya. Kenapa kita pilih yang option A? Menggunakan potongan kertas atau benda nyata untuk membagi sesuatu menjadi bagian-bagian yang sama adalah cara yang paling efektif. Dengarkan teman-teman. Dengan menggunakan benda nyata, peserta didik nih, siswa dapat melihat dan merasakan secara langsung. Nah, ketika dibagi-bagi ya, dengan bagian yang sama, mempresentasikan konsep pecahannya, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik pembelajarannya. Nah, menggunakan media yang manipulatif ini secara fisik lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Nah, karena melihat secara konkret si siswa tersebut, bagaimana si pecahan itu benar-benar diajarkan secara bermaknanya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, teman-teman tinggal lihat ya, seorang guru berencana melibatkan orang tua, dan ini berarti kalau orang tua itu ada pihak ketiga ya, selain guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut. Dan komunitas dalam proses pembelajaran agar lebih relevan dan kontekstual. Ingat teman-teman ya, kalau berkaitan dengan kontekstual itu berarti berkaitan dengan kehidupan nyata siswa tersebut. Berarti kehidupan atau kegiatan keseharian. Nah, pertanyaannya adalah apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh guru nih? Karena di sini guru akan berencana. Ingat ya, kalau berencana berarti belum dilaksanakan. Kita lihat ya opsi jawabannya apa saja. Di opsi jawaban A, mengundang orang tua atau wali untuk menghadiri rapat rutin setiap akhir semester tanpa melibatkan mereka dalam kegiatan. Ini udah bagus teman-teman, mengundang itu udah bagus, tapi di belakangnya ada negatifnya, tanpa melibatkan. Nah, kenapa harus diundang kalau dia tidak dilibatkan? Jadi option A pasti kita akan delete. Kemudian kita lihat ke option B ya. Di option B ini meminta orang tua atau wali untuk membantu mengawasi peserta didik menyelesaikan tugas di rumah, good, tetapi tanpa menjelaskan secara detail. Nah, ini pun tidak akan kita pilih. Tanpa menjelaskan secara detail peran mereka tuh apa, hanya menyuruh aja, memerintah aja. Jadi itu nggak akan kita pilih. Ini kita akan delete ya. Kemudian option C, menyebarkan angket kepada orang tua atau wali untuk mengetahui keahlian dan minat mereka dalam berkontribusi, kemudian menindaklanjuti dengan mengundang mereka untuk berbagi pengalaman di kelas, good. Dari option A, B, dan C, option C memiliki value paling tinggi, dia lebih positif daripada option yang lainnya.
kita akan keep dulu ya. Kita akan simpan dan kunci option C sebagai jawaban yang paling tepat. Tapi kita akan coba dulu di option D dan E. Di option D, menyusun kurikulum pembelajaran yang melibatkan masyarakat dalam proyek tertentu, namun hanya berdasarkan pandangan guru. Nah, ini udah bagus untuk menyusun kurikulumnya melibatkan masyarakat. Nah, di akhirnya, seperti biasa, ini ada negatifnya. Dia hanya pandangan guru, tanpa melibatkan saran orang tua. Dia hanya mengundang rapat, tapi tidak ada perlibatan orang tua tentang sarannya, kemudian kritiknya seperti itu. Jadi kita nggak akan pilih option D. Option C jadi option yang kita bisa kunci ya. Sekarang kita ke option E nih, terakhir. Di option E, membatasi partisipasi udah pasti kita delete. Udah ada negatifnya di awal, sudah kita nggak usah sampai baca sampai akhirnya, karena di awal saja sudah salah. Jadi option yang paling tepat di nomor 2 ini adalah option C. Menyebarkan angket kepada orang tua atau wali untuk mengetahui keahlian dan minat mereka dalam berkontribusi, kemudian menindaklanjutinya dengan mengundang mereka untuk berbagi pengalaman di kelasnya, seperti itu. Nah, opsi-opsi seperti ini, soal seperti itu banyak yang nanti keluar di teman-teman pada saat UTBK-nya. Jadi, teman-teman wajib untuk terus drill soal sampai teman-teman paham betul bagaimana soal ini diinginkan dan apa opsi yang paling tepat. Oke, coba kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, teman-teman semua, kita ke soal nomor 3 ya. Seorang guru SD mendapati salah satu rekannya sering menggunakan metode mengajar yang sangat monoton dan membosankan sehingga membuat siswa tersebut kurang bersemangat. Jadi kita tuh mendapati salah satu rekannya ya. Jadi bukan kitanya yang monoton, tapi temannya. Ingat ya teman-teman, ini teman. Kemudian Anda merasa hal tersebut kurang efektif dan ingin membantu rekan Anda tersebut untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Langkah terbaik yang bisa Anda lakukan adalah yang seperti apa nih? Yang option A, menawarkan untuk bekerja sama dalam merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif, kreatif dan interaktif. Menawarkan ya untuk bekerja sama ya teman-teman. Yang B, mengajak rekan guru tersebut mengikuti pelatihan atau workshop tentang metode mengajar yang inovatif. Good, ini juga bagus teman-teman. Kita lihat ya option C, memberikan contoh metode mengajar yang menarik, yang pernah Anda terapkan dan berdiskusi tentang hasilnya. Bagus. Yang D, mengundang rekan guru tersebut untuk melakukan observasi kelas. Ini bagus teman-teman. Observasi kelas dan lihat penerapan metode yang lebih bervariasi. Sehingga dia tuh bisa terbuka bahwa ada metode bervariasi lagi kalau kita sudah tahu observasi yang kita lakukan. Tapi kita lihat option E ya. Menyediakan bahan baca atau referensi terkait strategi pembelajaran yang inovatif dan menawarkan waktu untuk diskusi bersama. Ini punya dua value teman-teman. Value yang pertama adalah dia memberikan bahan bacaan yang referentif. Berarti ini kan bisa memberikan bantuan ya. Kemudian yang kedua adalah menawarkan waktu untuk diskusi bersama. Ini bagus teman-teman. Kenapa yang option E ini kita akan pilih? Pilihan E, langkah yang paling positif banget. Yang menunjukkan kita tuh sebagai teman itu peduli. Dan bisa membantu rekan guru yang lainnya untuk mengembangkan metode mengajarnya. Nah, dengan menyediakan bahan referensi dan berdiskusi bersama-sama guru tersebut, maka kita akan mendapatkan wawasan baru juga, bukan saja pada guru tersebut, tapi juga kepada kita sendiri. Jadi ada untuk nilai tambah kitanya juga, teman-teman. Nah, tawaran diskusi ini menciptakan suasana yang kolaboratif juga di dalam sekolah tersebut dan saling belajar antar rekan sejawat. Nah, itu bagus, teman-teman, karena kita akan pilih option yang berkaitan dengan value atau nilai lebih daripada yang lainnya. Nah, option A ini adalah option yang paling cepat. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 nih. Pak Andi sedang membuat rancangan pembelajaran dengan menggunakan media digital untuk materi membaca denah. Ingat nih, materinya dilihatin. Namun di tengah proses tersebut, Pak Andi diminta oleh kepala sekolah untuk membantu mengentry nilai rapor yang belum selesai. Berarti ada kegiatan ya, dia sedang membuat media yang untuk besok dia ngajar, itu adalah kewajiban dianya. Tapi juga diminta oleh kepala sekolah untuk mengentry nilai raport. Sebagai Pak Andi, langkah yang paling positif dan efektif yang akan diambil itu yang mana? Kita lihat ya option A. Mengatur strategi waktu untuk menyelesaikan entry nilai raport sesuai permintaan kepala sekolah, sekaligus merancang bahan ajar. Nah, ini kan mengatur strategi teman-teman. Ini lihat nih. Mengatur strategi waktu, berarti dia berkaitan dengan manajemen waktu. Kalau misalkan dia manajemen waktu, berarti dia bisa membuat struktur jadwal sendiri. Nah, ini bagus ya teman-teman. Option A ini memiliki nilai tinggi. Kenapa? Karena di lain kesempatan kita nggak bisa nolak ini ya perintah kepala sekolah.
Di satu pihak lagi, kita itu adalah kewajiban kita adalah ngajar. Jadi tidak boleh ngajarnya dilepaskan, karena itu kewajiban kita juga. Dan kepala sekolah pun kita kewajiban untuk menghormati mereka juga. Nah, kita akan pilih yang mana? Makanya mengatur strategi ini adalah salah satu tindakan proaktif atau reaktif daripada si guru tersebut. Tapi kita lihat coba dulu di option B ada apa. Option B meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyelesaikan pembuatan bahan ajar terlebih dahulu, kemudian segera melakukan entry nilai rapor setelahnya. Ini bagus teman-teman. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu option A. Jadi option B itu nggak akan kita pilih. Yang C, membagi waktu dengan baik, ini sama. Antara menyusun konten media digital dan mengentry nilai rapor agar kedua tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan prioritas masing-masing. Hampir sama dengan option A, membagi waktu dan mengatur strategi waktu. Nah, untuk berdasarkan keduanya, tapi hanya bedanya di atas adalah dan mengatur strategi waktu. Mengatur strategi waktu bisa jadi bukan saja membagi waktu saja, tapi ada hal-hal lainnya. Tapi option C berarti akan tetap lebih di bawah option A ya, kita akan lihat. Kemudian yang D, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan dan bantuan dalam pembuatan bahan ajar, sehingga tetap bisa menyelesaikan entry nilai rapor sesuai permintaan kepala sekolah. Berkolaborasi bagus teman-teman. Kita akan pilih A atau D ya. Yang E, memprioritaskan entry nilai rapor terlebih dahulu. Nah ini teman-teman memprioritaskan namun tetap meluangkan waktu untuk menyelesaikan. Karena bahan ajar itu adalah kewajiban, jadi tidak bisa disepelekan ya. Nah option yang paling tepat tetap yang A ya teman-teman ya. Kenapa bisa kita pilih option A? Di sini kita menunjukkan kemampuan dalam mengatur waktu teman-teman. Nih, prioritasnya dengan baiknya apa dulu? Sambil tetap menjaga kualitas pembelajaran dan tanggung jawab kita sebagai guru. Di sini, teman-teman, pilihannya adalah seimbang dan positif. Di mana si Pak Andi ini tetap memenuhi permintaan kepala sekolah, sekaligus memastikan bahan ajar tetap dirancang secara kreatif. Jadi kita akan pilih option A sebagai option pembanding daripada option-option yang lainnya. Teman-teman dilihatin ya, kalau misalnya ada dua option yang memang dia berdekatan ya teman-teman ya. Karena dia kan berdekatan dengan option-option yang lain, tapi kita pilih mana strategi yang paling tepat. Karena misalkan di paling tepat ini biasanya tuh dia tuh ada pada posisi sempit di yang lainnya. Nah, biasanya ada di ujung kayak misalkan yang A dan mana tadi yang D ya. Ini sama-sama bagusnya mengatur strategi dan berkolaborasi. Tapi kalau misalkan mengatur strategi itu lebih kepada individu kita sendiri. Karena di sini diberikan adalah kepada individu si Pak Andinya tersebut. Jadi option A adalah option yang paling cocok dan paling tinggi value-nya daripada option yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi ke soal nomor 5. Ini Pak Budi adalah seorang guru baru di sekolah yang telah berdiri lama. Berarti guru baru ya, di garis bawahi. Ia mendapati bahwa beberapa rekan kerja di sekolah tampaknya kurang ramah. Berarti ada crash di sini. Berarti masalahnya kurang ramah dan tidak bersikap terbuka. Suatu hari Pak Budi mendengar beberapa rekan kerja berbicara di belakangnya dan membahas kelemahan-kelemahan dalam cara mengajarnya. Berarti dia diomongin, digibahin nih teman-teman. Bahkan membuat lelucon yang menyakitkan tentang dirinya. Situasi ini membuat Pak Budi merasa tidak nyaman dan dipinggirkan di lingkungan kerjanya. Jika teman-teman ini sebagai Pak Budi itu langkah yang harus teman-teman pilih sebagai guru yang profesional seperti apa? Yang A, melaporkan tindakan rekan-rekan tersebut kepada kepala sekolah untuk mengambil tindakan tegas. Nih, lihat teman-teman ya. Jadi option A juga bagus. Coba kita checklist ya. Kemudian option B kita lihat mengajak salah satu rekan yang lebih dekat untuk berdiskusi tentang situasi tersebut agar bisa mendapatkan perspektif dan saran. Ini bagus, tapi kan di sini kebanyakan orang yang ngejudge Pak Budi, ngigibahin Pak Budi kan. Berarti ini tidak akan kita pilih. Yang C, menghadapi rekan-rekan tersebut dengan tegas dan menegur mereka secara langsung di depan orang lain. Kalau menegur secara langsung di depan orang lain, ini akan mengakibatkan emosionalnya tinggi ya teman-teman. Jadi kita nggak akan pilih. Kita akan pilih tuh gini, option yang tidak berdampak panjang, kemudian dengan teman sejawat pun masih tetap bisa berlanjut komunikasi dan kolaborasinya teman-teman. Yang D, menyimpan perasaan tersebut dan berusaha untuk tidak memperdulikan komentar negatif, tetap fokus pada pengajaran dan profesionalisme. Ini bagus teman-teman, cuek, tapi harus diselesaikan. Kenapa si guru tersebut bisa mengejeknya? Apalagi di sini adalah membahas kelemahan-kelemahan cara mengajar. Ini beda lagi nanti perspektifnya. Jadi option D nggak akan kita pilih. Kita lihat option E ya.
menghubungi rekan-rekan tersebut secara pribadi untuk membahas situasi yang terjadi, mengungkapkan perasaannya, dan mencoba membangun hubungan kerja yang lebih baik di masa depan. Ini teman-teman yang bagus, dia memiliki 3 value. Value pertama adalah dia menghubungi secara langsung, secara pribadi si teman tersebut. Kedua, dia mengungkapkan perasaannya yang jangan dipendam tersebut ya, tadi harus diceritakan kepada si orang tersebut bahwa saya itu tidak nyaman. Kedua, mencoba membangun hubungan kerja. Dan mencoba membangun hubungan kerja ini adalah value tinggi. Kenapa? Kita tidak boleh memutuskan tali silaturahmi di dalam sekolah tersebut. Supaya apa? Supaya tetap ada kolaborasi dan komunikasi di dalam sekolah tersebut. Ini adalah value 3 atau value paling tinggi di dalam soal bersama rekan sejawat. Nah, teman-teman, 5 soal ini silakan teman-teman diulang-ulang, strateginya seperti apa, pembahasan seperti apa, yang membuat teman-teman itu suka bingung pada saat memilih opsi jawabannya. Ingat, kalau misalkan memilih ada 2 opsi jawaban yang mirip dan sama, teman-teman pilih yang satu, masalahnya tidak berlanjut lebih lama dan dalam, apalagi lebih parah. Kedua adalah tingkatan profesionalisme gurunya sendiri. Yang ketiga adalah kolaborasi komunikasi harus tetap terjaga. Nah, 3 tips itu teman-teman bisa terapkan pada nanti teman-teman menghadapi soal-soal UTBK di PPG dalam jabatan atau PPG tertentu ya di tahun 2024 yang sekarang sedang digelar. Terima kasih teman-teman ya, nanti kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya di soal-soal yang lebih menantang lagi. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan teman yang lainnya. Dadah!